kepada yang terhormat moderator sekaligus mentor kita dan juga Bapak Ibu guru hebat, rekan-rekan peserta orientasi yang saya banggakan. Terima kasih untuk pemaparan hari ini. Saya akan memaparkan tentang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Dan kali ini saya berada di angkatan 31 di Pilok 16 bertempat di SD Negeri 01. Identitas saya, nama saya Rani Damayanti, NIP 3K 1981 08 06 2024212011. Dan saya sebagai guru kelas, sekarang ini saya di kelas 1 di SD Negeri 01 Jatinegara. Yang ingin saya terapkan pada pembelajaran yang saya lakukan kepada anak-anak adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk mengoptimalkan minat belajar anak sesuai dengan karakter dan berbicara dengan percaya diri. Karena bagaimanapun juga seorang guru harus mampu menyampaikan apa yang harus meyakinkan kepada anak sehingga membuat anak menjadi lebih tertarik. Visi-misi dari SD Negeri 01 Jatinegara. Visi mempersiapkan siswa berprestasi dalam mengembangkan kepribadian berluhur, mandiri, serta dapat menguasai tinta dan kemudian misinya, yang pertama yaitu menanamkan pembiasaan pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Yang berikutnya, membiasakan tertib dalam adab dan disiplin. Ketiga, menumbuhkan minat dan bakat peserta didik. Keempat, menyajikan pembelajaran kreatif, inovatif, menyenangkan, manusiawi, dan berpusat pada anak. Kelima, mengikuti perkembangan pendidikan berbasis digital dan adaptif terhadap paradigma baru. Dan yang keenam, menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Selanjutnya tentang identifikasi isu. Yang saya angkat adalah tentang rendahnya minat belajar anak, kemudian masih rendahnya daya literasi anak, dan masih rendahnya tingkat kedisiplinan anak. Gagasan dalam pemecahan isu, yang pertama membangun suasana kelas yang menyenangkan, kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dan melakukan pembiasaan menyanyi lagu nasional dan juga lagu daerah setiap hari Kamis dan hari Sabtu, selain hari yang lain dan pembiasaan yang lain. Kemudian melakukan pembiasaan membaca sebelum pulang untuk menumbuhkan literasi anak lebih kuat lagi. Baik, dan tahapan kegiatannya, guru menyiapkan bahan ajar guna membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, sehingga anak lebih tertarik untuk belajar. Yang berikutnya, melakukan pembiasaan menyanyi lagu nasional dan lagu daerah setiap hari Kamis dan Sabtu, dan melakukan pembiasaan membaca sebelum pulang untuk menumbuhkan literasi dengan cara yang lebih menyenangkan. Output atau hasil yang diharapkan, yang pertama yaitu dapat membuat anak tertarik, kemudian muncul rasa ingin tahu mereka, sehingga mereka bisa lebih aktif dan juga lebih ingin belajar. Yang berikutnya dapat meningkatkan minat belajar anak dan dapat menumbuhkan sikap kedisiplinan anak melalui kebiasaan pagi, yaitu dengan belajar masuk tepat waktu, kemudian tertib dan saat melakukan kegiatan. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan literasi anak melalui pembiasaan belajar membaca sebelum pulang. Penerapan nilai berakhlak ada akuntabel, kompeten, humanis, kemudian loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan rencana kegiatan yang sudah saya buat, yang pertama membutuhkan waktu lebih untuk membuat dan menyiapkan bahan ajar, karena kita harus menyiapkan bahan ajar yang semenarik mungkin, jadi anak-anak itu tidak bosan dalam belajar. Kemudian menumbuhkan
kesimpulan pada hari ini, yaitu semoga pembelajaran yang sudah saya rencanakan dapat menjadi penyemangat saya dan juga orientasi selama ini yang sudah banyak sekali ilmu yang kami terima bisa menjadi penyemangat untuk kami dan juga bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak hebat yang ada di sekolah, karena setiap anak itu unik dan juga berkarakter yang berbeda. Oke, dan dokumentasi tentang pembelajaran sudah saya rasa itu demikian dari saya, Bapak Moderator. Barangkali ada pertanyaan atau tanggapan kami bicarakan. Oh iya, mohon silakan. Silakan Bu Mira dulu. Terima kasih atas waktunya. Tadi disampaikan tentang pembelajaran yang menyenangkan. Tentu anak itu kalau di sekolah dengan latar belakang yang berbeda-beda, tidak semua anak datang ke sekolah itu dengan perasaan yang gembira kalau dia dapat menerima pelajaran dengan baik. Tentunya kalau sesuai dengan pemaparan itu tadi, bagaimana cara membangun pembelajaran yang menyenangkan bagi anak tadi yang karakternya berbeda. Terima kasih. Ya, untuk membangun suasana kelas yang menyenangkan itu memang agak susah kalau menurut saya dan perlu pemikiran. Dan salah satunya adalah kita harus harus bisa membuat pembelajaran itu bagaimana anak bisa lebih senang. Salah satunya dengan membuat bahan ajar yang anak itu tertarik. Jadi anak belum apa-apa itu sudah tertarik, sudah ingin tahu. Bu guru mau kasih apa ya Bu guru ya? Saya penasaran. Jadi anak sudah punya rasa itu, nanti mereka otomatis akan lebih antusias, lebih aktif dalam melakukan pembelajaran. Kemudian selain itu kita juga bisa bervariasi dalam melakukan pembelajaran. Tidak perlu harus menulis, harus membaca. Belajar itu tentang banyak hal, dan ada kalanya mungkin kita belajar di luar ruangan. Cukup? Bayari? Cukup. Kalau cukup bisa dapat saya simpulkan bahwa tadi sudah disampaikan di paparan oleh Ibu Rani dan Yanti adalah yang pertama sudah mengenal tugas dan fungsi dari PSN, sudah mempunyai nilai-nilai melaksanakan nilai-nilai etika yang berlaku, kemudian sudah jadi kawan yang profesional, sudah mengenal melaksanakan aturan kedisiplinan pegawai, dan berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sudah bisa membuat rencana kerja dan melaksanakannya dalam kegiatan di sekolah. Terima kasih. Silakan kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.